Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Dian Lestari dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 24. Di sini saya akan membahas tentang salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Alexander Teja. Alexander Teja, pria kelahiran Medan 22 September 1945 yang sekarang berusia 75 tahun ini adalah seorang pengusaha yang berasal dari Indonesia. Ia dikenal sebagai Raja Properti dan Mall dari Surabaya dengan grup perusahaan di bawah bendera Pakuan Group. Alexander Teja menikah dengan Melinda dan memiliki 4 orang anak. Putra sulungnya Eiffel Teja dan anak keduanya Irene Teja bergabung bersama Pakuan Group dalam jajaran Direktur Pakuan Group. Alexander Teja memiliki kekayaan sebesar 1,45 miliar US dollar atau sama dengan 21 triliun rupiah. Wow. Jadi kalian mau tahu nggak sih gimana cerita Alexander Teja bisa sampai sesukses ini sampai sekarang? Oke, mari kita bahas. Alexander Teja merupakan konglomerat Indonesia pemilik mal-mal yang tersebar di tanah air melalui perusahaannya yaitu Pakuan Group. Kekayaan yang dimiliki komisaris Pakuan Group ini berasal dari bidang properti dan retail. Pakuan Group memiliki berbagai pusat perbelanjaan dan kuliner di Surabaya dan Jakarta. Beberapa di antaranya adalah Tunjungan Plaza, Pakuan Mall, Mall Kota Kasablanka, Gandaria City, dan Blok M Plaza. Sukses di bidang properti, Alexander Teja dulunya justru memulai bisnis di bidang perfilman lewat PT Isai Film yang ia dirikan pada tahun 1972. Setelah itu, pada tahun 1977, ia berhasil mendirikan Menara Mitra Cinema Corp hingga mendirikan PT Pan Asiatic Film pada tahun 1991. Alexander Teja memulai bisnis properti pada tahun 1982 dengan nama PT Pakuan Jati Tbk yang kini bernama Pakuan Group. Pada era itu, ia membeli tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya yang kemudian menjadi tempat berdirinya Plaza Tunjungan 1 yang menjadi cikal bakal Tunjungan Plaza. Proyek tersebut dimulai pada tahun 1986 dan terus berlanjut menjadi Plaza Tunjungan 2, 3, Sheraton Surabaya Hotel and Tower, Menara Mandiri, Kondominium Regency, hingga Plaza Tunjungan 4 yang beroperasi pada tahun 2002. Secara bertahap, proyek ini menjadi superblok pertama di kota Surabaya, Superblok Tunjungan City. Pada tahun 1989, PT Pakuan Jati Tbk go publik menjadi perusahaan publik dan berhasil menembus Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PWON. Tahun 1994, ia memulai mengembangkan kawasan hunian di Surabaya, Pakuan City. Alexander Teja tidak berhenti membangun di Surabaya. Bisnis propertinya mulai diperluas sampai ke luar kota. Jakarta tentu saja menjadi sasaran utama. Kota metropolitan, simbol pemerintahan dan bisnis ini menjadi tempat Alexander meluaskan bisnisnya dimulai secara resmi pada tahun 2007. Pada tahun tersebut, Alexander Teja dan grupnya melakukan akuisisi 83,3% saham milik PT Artisan Wahyu, sebuah perusahaan pengembang superblok Gandaria City, Jakarta. Dengan kepemilikan saham sebesar itu, Pakuan Group memperoleh banyak keuntungan. Dari mengakuisisi saham, Pakuan Group bergerak perlahan membangun kota Kasablanka di daerah perluasan Rasuna Said, Kuningan. Rasuna Said, Kuningan merupakan tempat yang terkenal sebagai Central Business District Jakarta. Di sana, Alexander dan Pakuan City membangun properti multifungsi di atas lahan seluas 4,2 hektar. Selain mengakuisisi saham dan membangun properti di pusat bisnis, Alexander juga mendirikan anak perusahaan PT Pakuan Jati di Jakarta untuk mempermudah banyaknya transaksi.
Anak perusahaan itu dinamakan dengan nama PT Pakuan Permai. Melalui anak perusahaan ini, Alex berhasil memiliki dan mengembangkan Superblok, Supermall Pakuan Indah, dan pusat perbelanjaan Royal Plaza bertempat di Surabaya. PT Pakuan Permai juga berhasil menjalankan proyek membangun pusat belanja Blok M Plaza dan apartemen servis Somerset Berlian di Jakarta. Alexander Teja sebagai pengusaha tentu tidak langsung sukses. Alexander Teja juga mengalami beberapa hambatan sebelum menjumpai kesuksesannya. Namun, kepiawaiannya dalam melihat peluang dalam memilih usaha properti banyak mendapatkan keuntungan. Semua membutuhkan properti, dan properti ini merupakan investasi jangka panjang yang baik karena fungsinya. Membicarakan soal persaingan, pengusaha properti yang lain tentu saja banyak. Orang yang mempunyai keahlian sepertinya juga banyak sekali. Namun, yang membuatnya bertahan sampai saat ini, ternyata Alexander Teja tidak mau berputus asa sampai di situ saja. Meskipun usahanya jatuh bangun, namun Alexander Teja tetap mau mendapatkan kesuksesan cemerlang dari bisnisnya ini. Kini, bersama dengan anak-anaknya, Alexander Teja membuat kerajaan properti sendiri dan hasilnya sudah banyak terlihat khalayak umum. Jika dicermati, kegigihan Alexander Teja di atas rata-rata orang pada umumnya. Beliau juga tidak pernah takut mengembangkan sayap di bidang properti. Bahkan keberaniannya mengambil risiko jikalau dilihat pengusaha lain sangat mengkhawatirkan. Kemampuan Alexander Teja dalam mengendus lokasi strategis dengan harga murah ini telah terbukti dari awal karirnya. Salah satu tips bisnis properti yang didapatkan dari beliau adalah pentingnya mendapatkan lokasi yang tepat. Ketika mulai membeli tanah untuk Tunjungan Plaza pada tahun 1982 pun, beliau membelinya dengan harga yang relatif murah. Dengan kerja keras, perusahaan pemilik Tunjungan Plaza, PT Pakuan Jati Tbk berhasil melakukan IPO, Initial Public Offering atau penawaran saham ke publik pada tahun 1989. Sejak saat itu, beliau jadi lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan, namun tetap menjaga naluri mendapatkan tanah murah namun strategis dalam proyek Gandaria City dan Kota Kasablanka. Alexander Teja bukan orang yang gampang puas dengan pencapaiannya. Ia selalu memperkuat hubungan dengan berbagai konglomerat untuk melebarkan bisnisnya. Salah satu yang dilakukan ialah menikahkan anaknya dengan Prajna Murdaya, anak dari Murdaya Po yang tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari 15 triliun. Ia juga selalu memutarkan uang yang didapatkannya untuk investasi maupun membangun bisnis baru. Alexander Teja selalu punya cara untuk memperluas bisnisnya, dan ia juga memiliki ide-ide kreatif dan inovatif agar para pelanggan tidak bosan. Oke, dari Alexander Teja kita dapat mempelajari sesuatu nih. Hal yang dapat dipelajari dari Alexander Teja adalah 1. Jangan mudah putus asa dalam menjalankan sesuatu. Jadi kita itu jangan cepat putus asa. Kita harus selalu berpikir optimis dalam menjalankan sesuatu. Jangan negative thinking dan jangan berpikir kita itu tidak bisa melakukan itu. Kita semua itu bisa, asalkan kita mau berusaha. Yang kedua, jangan cepat puas dengan apa yang dimiliki sekarang, tapi harus tetap bersyukur. Ketika kamu sudah menggapai apa yang kamu mau, kamu jangan cepat puas, jangan berhenti sampai di situ. Meskipun kamu sudah punya apa yang kamu mau, kamu harus tetap berusaha lagi dan lagi agar kamu bisa lebih tinggi dan tinggi lagi agar supaya tidak ada orang yang bisa merendahkanmu lagi. Tetapi dengan semua itu, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang dan juga tidak boleh sombong. Yang ketiga, memperbanyak relasi dan pengalaman. Relasi itu banyak manfaatnya, yaitu dengan relasi yang tepat sejumlah keinginan bisa tercapai. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya memiliki keinginan untuk bisa sukses dan mapan secara finansial. Hal tersebut bisa Anda capai dengan mudah apabila dari awal sudah menjalin relasi dengan orang-orang yang tepat. Artinya, orang tersebut memiliki sesuatu yang bisa membantu Anda untuk mencapai kesuksesan.
Hubungan baik dengan teman lama akan berguna nantinya. Menjalin pertemanan untuk menambah relasi tidak hanya ditujukan kepada orang baru. Teman yang lama sudah tidak berjumpa dengan Anda pun bisa jadi bagian relasi yang pengaruhnya tak boleh dianggap remeh. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana nasib seseorang pada masa depan. Bisa saja kawan yang dulu Anda pandang sebelah mata karena kondisi ekonominya kini telah menjadi orang yang sukses secara ekonomi. Untuk itulah pentingnya menjaga pertemanan karena Anda tidak pernah tahu kapan membutuhkan bantuan seseorang. Relasi bisa membuat pekerjaan lancar. Kerja sama tim adalah salah satu faktor yang penting dalam dunia kerja. Tidak dipungkiri lagi, relasi yang Anda bangun dengan rekan kerja akan memengaruhi pekerjaan Anda. Sebab lancar tidaknya pekerjaan tergantung dari sesolid apa relasi Anda dengan rekan kerja. Fakta di lapangan menunjukkan, sekalipun secara individu Anda berprestasi, kendala-kendala akan sering ditemukan dalam pekerjaan selama Anda tidak melibatkan tim. Untuk itu, hilangkan ego atau cara pandang Anda lebih baik atau Anda lebih mampu. Realitanya, Anda tidak bisa hidup kalau tak ada orang lain. Pengalaman juga penting karena itu nantinya yang menjadi ilmu di masa depan. Jadi kita mempelajari sesuatu yang ada di sekitar kita ketika kita liburan atau bepergian. Suatu saat, apa yang kita pelajari itu akan berguna ketika kita mempunyai masalah atau suatu hal apapun itu. Yang keempat, tidak mudah jatuh dan terus bersemangat. Jadi kita itu jangan mudah untuk dijatuhkan. Kita harus punya mental sekuat baja supaya kita nggak mudah jatuh begitu saja. Jangan dengarkan hal buruk yang orang lain katakan, cukup fokus dengan perjalananmu mencapai mimpimu. Jangan mudah menyerah, ibaratkan pesawat, jika kamu lelah, kamu capek, kamu ada masalah, kamu boleh mendarat sebentar, istirahatkan dirimu, selesaikan masalahmu, dan ketika kamu sudah tenang, hatimu sudah tenang, maka terbanglah lagi. Lanjutkan perjalananmu sampai di mana saatnya kamu sampai di tujuanmu. Jadi kita itu harus tetap semangat. Sering-sering menyemangati diri sendiri seperti, ayo kamu bisa melakukan ini. Come on girl, you can do it. Come on, you can do it, oke? Yang kelima, berpikir kreatif dan inovatif. Kita harus selalu berpikir kreatif untuk mengembangkan sebuah karya atau usaha. Untuk itu, kita harus mengikuti perkembangan zaman juga pastinya. Yang keenam, pandai berkomunikasi dan bersosialisasi. Jika kita pandai dalam berkomunikasi, itu akan memudahkan kita untuk mencari relasi dan juga mudah untuk berbaur dengan orang lain. Oke, jadi itu dia cerita perjalanan kesuksesan Alexander Teja. Dan juga itu tadi hal yang dapat kita pelajari dari Alexander Teja. Jadi kita harus melakukan itu semua jika kita mau seperti Alexander Teja, orang yang sukses dan mapan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.